Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya dari Prodi PGMI dan saya berasal dari Universitas Sultan Haji Muhammad Hadi. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang umroh. Yang dimana di dalam pembahasan umroh terdapat pendahuluan, kompetensi, materi, pustaka, profil. Yang pertama kita masuk ke dalam pendahuluan. Umroh pada hakikatnya sebagai sarana dan media umat Islam untuk beribadah. Umroh adalah mengunjungi Baitullah dengan maksud beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara-cara tertentu. Menurut syarat, ibadah umroh dapat dilakukan kapan saja di luar bulan haji dan pada hari tasyrik. Yang kedua, kita masuk ke dalam kompetensi. Kompetensi, ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar, ada indikator. Standar kompetensi di sini untuk memahami materi umroh. Kompetensi dasar menerima nilai-nilai positif dalam ibadah umroh sebagai cermin keimanan, menjalankan sifat sabar, disiplin dan tanggung jawab, menerapkan tata cara. Indikator, siswa dapat menjelaskan pengertian umroh, siswa dapat menjelaskan hukum umroh, siswa dapat menjelaskan syarat dan rukun umroh, siswa dapat menerapkan tata cara umroh. Yang ketiga, kita masuk ke dalam materi. Materi yang pertama, pengertian umroh. Menurut bahasa, umroh yang artinya berkunjung, sedangkan menurut istilah, umroh adalah berkunjung atau berziarah ke Baitullah dengan tujuan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendekatkan diri dengan syarat rukun dan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Materi yang kedua, hukum umroh. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sunnah sesuai dengan firman Allah yang telah terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 158. Sesungguhnya kata dari Allah merupakan sebagian syiar Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan maka Allah Maha mensyukuri, Maha mengetahui. Materi ketiga, syarat umrah. Setiap muslim yang melaksanakan ibadah umrah harus memenuhi syarat umrah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga balik, yang keempat mampu, yang kelima merdeka. Rukun umroh merupakan serangkaian perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah umroh yang tidak dapat diganti dengan dan apabila salah satu rukun umroh ada yang tidak dilaksanakan, umrohnya batal dan harus diulang kembali. Rukun umroh meliputi ihram, tawaf, sa'i, asli, dan tertib. Yang pertama, ihram adalah berniat memulai melakukan umroh dengan menggunakan pakaian ihram yang terdiri atas dua helai kain putih tidak dijahit. Untuk laki-laki, pakaian ihram bagi wanita adalah menutup seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Yang ketiga, sa'i adalah berlari-lari kecil dari Bukit Syafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 3 kali yang dimulai dari Bukit Syafa dan berakhir di Bukit Marwah.
Yang keempat, tahlul. Tahlul adalah keadaan seseorang yang telah dibolehkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berihram. Tahlul ditandai dengan mencukur rambut paling sedikit 3 helai. Yang kelima, tertib. Tertib adalah menertibkan rukun-rukun yang telah disebut, yakni mendahulukan yang terdahulu secara urut. Yang keempat, wajib umrah. Wajib umrah ada 2 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai ihram dari mikotnya. Mikot makani sama dengan mikot makani untuk haji. Ini berarti tempat ihram ibadah umrah sama dengan tempat ihram untuk haji. Yang kedua, meninggalkan larangan karena ihram. Macam dan banyaknya sama dengan larangan haji. Wajib umrah ini adalah ketentuan yang apabila dilanggar, ibadah umrahnya tetap sah tetapi harus membayar dam. Yang kelima, waktu melaksanakan umrah. Waktu ibadah umrah menurut para ulama adalah seluruh hari dalam setahun, kecuali pada hari Arafah, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dan hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Materi yang keenam yaitu tata cara. Tata cara pelaksanaan umrah secara ringkas itu dengan susun sunnah ada 5, yaitu pertama, ihram. Setelah pakaian ihram, bacalah niat ihram. Yang kedua, tawaf. Lakukan tawaf sebagaimana waktu umrah sebanyak 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Lalu sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kemudian mengarahlah ke keran-keran air Zam-Zam untuk meminum sebanyak-banyaknya dan siram kepala. Setelah itu kembali ke Hajar Aswad, cium atau lambaikan tangan pada garis lurus dengan Hajar Aswad. Yang ketiga, sa'i, menuju ke Safa dan Marwah dan melakukan 7 putaran lalu berdoa. Yang keempat, mencukur rambut atau tahlul. Sesuai melakukan sa'i, maka gundilah rambut atau pendekkan atau cukur rata. Adapun wanita, maka potong rambut sendiri dengan gunting di bawah sepuluh ruas jari. Yang kelima, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Tawaf wada hukumnya wajib dilakukan jika seseorang hendak bersafar meninggalkan Makkah, kota kenangan dalam beribadah dan takwa kepada Allah. Semoga Allah masih memperkenankan kita kembali ke Makkah. Yang keempat, untuk pustaka. Pustakanya saya ngambil dari buku Fikih Madrasah Ibtidaiyah kelas 5. Yang kelima, profil saya. Nama saya Dwi Rahmawati, ini saya 211306027, prodi PGMI 3, semester 3. Terus saya Ibu Amalia Bertani LTD. Mata kuliah saya Teologi dan Media Pembelajaran. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.